Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Putri Cahyani, NIM 2261211129. Menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana pembuktian ilmiah bahwa Al-Quran dan hadis benar sebagai standar akhlak. Menurut saya, sudah jelas bahwa Al-Quran dan hadis memberikan panduan moral atau akhlak yang sudah terbukti keabsahannya melalui penelitian dari berbagai peneliti melalui metode ilmiah seperti kajian terhadap konsistensi sejarah, naskah, dan bukti arkeologi lainnya. Dan penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Quran tetap otentik atau terjaga keasliannya tanpa perubahan sejak diturunkannya kepada Nabi Muhammad SAW. Sementara isinya itu memuat fakta-fakta ilmiah yang baru terungkap oleh peneliti seperti sains modern, astronomi, siklus air, dan sebagainya. Jadi hal ini membuktikan bahwa Al-Quran itu asli dan hadis yang merujuk pada Al-Quran itu juga asli dan otentik sehingga dapat dipercaya keasliannya sebagai sumber dari panduan akhlak dan moral. Selanjutnya pertanyaan nomor 2, 4 aliran tentang pembentukan akhlak dan pandangan Islam terhadapnya. Yang pertama yaitu ada aliran fitrah, di mana aliran fitrah itu percaya bahwa setiap manusia dilahirkan dengan potensi untuk memiliki akhlak yang baik. Jadi dalam Islam itu menyebutkan bahwa manusia itu memiliki fitrah yang suci ketika dilahirkan ke dunia. Yang selanjutnya yaitu ada aliran empirisme. Menurut aliran empirisme ini menyebutkan bahwa akhlak manusia dibentuk oleh pengaruh lingkungan dan pengalaman hidup, seperti pendidikan, keluarga, masyarakat, dan kebudayaan. Dalam Islam mengakui bahwa lingkungan memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan akhlak seorang manusia. Selanjutnya, aliran rasionalisme. Dalam aliran rasionalisme, berpendapat bahwa akhlak dibentuk oleh pemikiran logis dan rasional, di mana di dalam Islam, akal dipercaya merupakan anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus digunakan dengan baik untuk memahami perintah agama dan menerapkan nilai-nilai akhlak. Yang terakhir ada aliran agama. Dalam aliran agama, akhlak terbentuk dari ajaran agama yang memberikan panduan moral dan perilaku yang benar. Dan dalam agama Islam, menekankan bahwa sumber utama akhlak adalah Al-Quran dan hadis, yang dimana keduanya itu sebagai pedoman hidup yang sempurna. Pertanyaan nomor 3, mengapa kita harus berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bagaimana bentuk-bentuk akhlak tersebut? Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan zat yang maha sempurna. Jadi, kita yang tidak sempurna ini pasti memerlukan bantuan Allah dengan cara beribadah, sehingga kita harus tetap berakhlak kepadanya dan bergantung kepadanya dalam segala hal. Berakhlak kepada Allah itu contohnya seperti rasa takwa, syukur, sabar, ikhlas, tawakal, dan penghambaan total kepada Allah. Jadi kita berserah diri kepada Allah seutuhnya. Dan bentuk akhlak kepada Allah ini bisa tercermin dalam ibadah kita yang tulus, mengikuti perintah-perintahnya, menjauhi larangan-larangannya, serta senantiasa bersyukur atas nikmatnya dan bersabar atas ujiannya.
Pertanyaan kelima yaitu mengapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan ilmu. Jadi menurut saya tujuan utama diutusnya Rasulullah adalah untuk memperbaiki moral dan perilaku manusia, seperti yang sudah tertera di dalam Al-Quran. Nah, hal ini itu menjadi fondasi bagi segala aspek kehidupan, termasuk ilmu. Jadi perbaikan moral dan perilaku manusia ini itu fondasi utama untuk memperbaiki segala aspek kehidupan manusia yang sekiranya kurang baik, termasuk ilmu. Tanpa akhlak yang baik, ilmu tidak akan bisa berjalan dengan baik juga. Bisa juga disalahgunakan dan tidak akan membawa manfaat. Selanjutnya pertanyaan terakhir, manfaat bersolawat kepada Rasulullah SAW meskipun beliau sudah maksum. Bersolawat kepada Rasulullah SAW itu merupakan bentuk penghormatan, kecintaan, dan doa kita untuk Rasulullah SAW. Sedangkan manfaatnya untuk diri kita sendiri itu bukan karena Rasulullah sudah sempurna dan mashum. Dengan bersolawat kita bisa mengharapkan keberkahan, diampuni dosa, dan dijauhkan dari kesulitan. Sholawat juga bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Allah dan para malaikat pun bersalawat kepada Rasulullah SAW. Jadi, kenapa kita sebagai umat manusia tidak bersalawat juga kepada Rasulullah SAW? Sekian jawaban-jawaban dari pertanyaan untuk tugas ujian tengah semester mata kuliah akhlak dan tasawuf. Saya, Desi Putri Cahyani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.